Baik, perkenalkan nama saya Aditya Pandi di sini dari manajemen 18K Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja praktek saya di Perum Peruri. Saya mengambil judul penerapan kualitas paspor dalam menjamin keberlangsungan order pada perusahaan umum Peruri. Proyek ini dibimbing oleh dosen kami yaitu Ibu Citra Safitri SEMM. Baik, langsung kita ke materi berikutnya. Alasan saya memilih judul penerapan kualitas paspor dalam menjamin keberlangsungan order pada perusahaan umum Peruri adalah kegiatan dan pengembangan usaha Perum Peruri, yaitu selain menyelenggarakan usaha mencetak uang Republik Indonesia untuk memenuhi permintaan Bank Indonesia, Peruri juga melaksanakan kegiatan mencetak dokumen security untuk negara seperti dokumen keimigrasian, pita cukai, dan juga materai, serta dokumen pertanahan atas permintaan instansi yang berwenang. Peruri juga mencetak dokumen security lainnya dan barang cetakan logam non-uang, mencetak uang dan dokumen security negara lain atas permintaan negara yang bersangkutan. PP nomor 6 tahun 2019 juga mengatur bahwa Peruri dapat melakukan kegiatan usaha lainnya yang bertujuan untuk kemanfaatan umum, berupa menyediakan jasa digital security dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki, atau yang biasa disebut optimalisasi aset, sehingga hal ini dapat menjadi pengembangan bisnis bagi Peruri. Oleh karena itu, saya mengambil judul penerapan kualitas paspor dalam menjamin keberlangsungan order pada perusahaan umum Peruri untuk mengetahui ketentuan apa saja yang ditetapkan dalam menjamin kualitas produk paspor pada perusahaan umum Peruri. Di sini saya akan menjabarkan gambaran umum dari perusahaan Perum Peruri. Bisa dilihat dari video di atas terdapat logo dari Peruri. Untuk gambaran umumnya akan saya bacakan. Peruri didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971. BUMN ini merupakan hasil peleburan atau merger antara perusahaan negara atau PN Artayasa dengan perusahaan negara Percetakan Kebayoran. Sesuai dengan PP nomor 60 tahun 1971, pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dan dari lapangan usaha Peruri adalah mencetak uang kertas dan yang uang logam untuk Bank Indonesia atau BI, dan mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga, serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, lembaga-lembaga negara dan umum. Selain itu, ditegaskan pula bahwa Peruri dapat menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atau atas persetujuan Menteri Keuangan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi rasional. Oke, mungkin segitu untuk gambaran umum dari perusahaan. Di sini saya akan menjabarkan mengenai manajemen, definisi menurut beberapa ahli. Saya menjabarkan di sini ada sekitar 3 ahli dalam menjabarkan definisi dari manajemen itu sendiri. Yang pertama, menurut Sarinah pada tahun 2017, definisi manajemen adalah suatu proses dalam rangka mencapai tujuan dengan bekerja bersama melalui orang-orang dan sumber daya organisasi lainnya. Lalu kedua, ada menurut Griffin dalam Indartono tahun 2016.
Beliau mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif serta efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. Lalu poin ketiga ada dari Haiman dalam Firmansyah dan Mahardika tahun 2018. Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi untuk definisi manajemen sendiri sebenarnya dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah usaha untuk mengontrol kegiatan-kegiatan dalam suatu perkumpulan atau organisasi ataupun perusahaan agar mencapai tujuan tertentu. Untuk materi selanjutnya saya akan menjabarkan di sini ada fungsi manajemen. Ada beberapa ahli juga di sini yang menjabarkan mengenai fungsi manajemen ya. Yang pertama ada dari Terry dalam Wijaya dan Rifai tahun 2016 menjelaskan fungsi manajemen yang terdiri dari These four fundamental function of management are 1. Planning, 2. Organizing, 3. Actuating, 4. Controlling. Di dalam aktivitas manajemen ada 4 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Sedangkan menurut Fayol dalam Indartono 2016 menjelaskan tentang fungsi manajemen yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini kelima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 3, yaitu perencanaan, pengorganisasian, serta pengarahan. Jadi sebenarnya intinya tetap ke 4 tadi ya. Biasanya kita singkat dengan POAC ya. Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Lalu untuk materi lanjutannya di sini ada manajemen pemasaran. Saya simpulkan dari beberapa tanggapan dari para ahli mengenai manajemen pemasaran. Kesimpulan saya mengenai manajemen pemasaran adalah suatu keterampilan atau seni untuk menentukan pasar sasarannya dengan cara menyusun, menentukan harga, dan menyalurkan suatu produk terhadap pasar sasaran untuk mencapai tujuan di dalam organisasi atau perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk membahas mengenai kualitas produk, maka saya di sini menjabarkan mengenai pengertian produk itu sendiri ya. Di sini saya mengutip dari Saidi dalam Sudaryono tahun 2016. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi oleh calon pembeli, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dalam arti luas, produk merupakan segala sesuatu yang dapat dipasarkan atau dijual. Contohnya benda-benda fisik, tempat atau tanah, jasa manusia, dan juga ide atau suatu gagasan. Lalu saya lanjutkan dengan kualitas produk ya. Perusahaan atau produsen harus memperhatikan kualitas dari suatu produk karena kualitas produk berkaitan dengan masalah kepuasan konsumen yang merupakan harapan perusahaan. Tingkat kualitas suatu produk di setiap perusahaan bisa membantu usaha untuk mempertahankan posisi suatu produk di pasar sasarannya. Kualitas produk adalah suatu produk dan jasa yang memiliki beberapa tahapan proses yang mendapat perhatian utama dari produsen.
Karena kualitas suatu produk menentukan seberapa keberhasilan atau keuntungan dari suatu perusahaan. Jadi dapat disimpulkan di sini kualitas produk itu sangat penting ya bagi keberlangsungan dari suatu usaha. Jadi produk apapun yang dibuat oleh suatu perusahaan misalnya akan bertahan lama di pasar jika produk tersebut berkualitas. Nah, di sini untuk pelaksanaan kerja praktek saya sendiri, selama melakukan kerja praktek di Perum Peruri, saya ditempatkan di seksi hasanah verifikasi dari divisi Taskenu atau biasa kita singkat dengan kertas berharga non uang. Jadi divisi ini memproduksi kertas berharga non uang, yaitu seperti paspor, terus materai, ada visa, lalu ada perangko, surat tanah dan lain-lain. Tepatnya saya ditempatkan di unit verifikasi buku paspor untuk melaksanakan pemeriksaan kualitas lembaran serta buku paspor Republik Indonesia maupun Sri Lanka. Jadi kebetulan ketika saya melaksanakan kerja praktek, Peruri menerima order dari negara Sri Lanka untuk memproduksi paspornya sebanyak 1 juta buku. Lalu untuk tugas utama yang diberikan kepada saya adalah 1. Memeriksa kualitas produk buku paspor dari segi tampilan. Lalu 2. Memeriksa kesesuaian halaman produk buku paspor. 3. Memastikan nomor seri diperforasi dan injek sesuai. 4. Membuat laporan keterangan atau bond mengenai hasil pemeriksaan buku paspor. Nah, bisa dilihat di pojok saya cantumkan contoh dari buku paspor Sri Lanka yang Perum Peruri produksi ya. Yang bisa dilihat di atas itu adalah bagian covernya ya. Jadi untuk segi pemeriksaan ketika sudah menjadi buku, kami hanya memeriksa secara tampilan ya dan kesesuaian halaman. Jadi dari halaman 1 hingga halaman akhir harus berurutan. Lalu nomor seri yang dibuat secara perforasi atau perforasi yang biasa kita sebut adalah untuk menomori buku tersebut dengan cara melubangi buku tersebut dengan mesin. Dan injek itu adalah penomoran buku secara menggunakan mesin dengan tinta. Jadi injek dan perforasi itu harus sama. Lalu membuat laporan, jadi kita setelah memeriksa kita harus memberikan laporan ya, kita sudah memeriksa nomor seri dari nomor berapa ke nomor berapa. Lalu jika ada kerusakan dari hasil pemeriksaan kita, maka akan ditulis juga di laporan keterangan atau bond yang kita buat tadi. Lalu di bawahnya kita bisa lihat lagi ada contoh dari lembaran paspor, tapi di sini saya cantumkan contoh dari paspor Republik Indonesia ya. Di sini adalah halaman 47 dan 48. Ini kebetulan di halaman akhir ya. Untuk sekedar informasi, paspor Indonesia merupakan salah satu paspor yang tercantik di dunia ya, setelah Cina, Kanada dan lain-lain. Di sini saya cantumkan juga not produksi. Jadi kurang lebih 3.000 buku dikerjakan atau diperiksa oleh satu orang dalam 1 hari kerja atau per shift. 2. Per shift rata-rata kehadiran 15 orang anggota pemeriksa. Jadi 15 dikali 3.000 buku yaitu 45.000 buku per harinya. Jadi itu untuk 1 shift. Jadi di sana ada 2 shift.
Tapi untuk shift keduanya itu biasanya dikhususkan untuk melakukan penggantian buku-buku yang rusak yang ditemukan pada shift 1 tadi. Jadi untuk hari esoknya buku-buku yang rusak tersebut bisa langsung dikirim untuk dikemas ke unit hasanah akhir untuk dikemas. Oke, untuk permasalahan yang dihadapi pada saat kegiatan kerja praktek di unit verifikasi buku paspor Perumperuri. Di sini saya jabarkan beberapa permasalahan serta penyebabnya ya. Untuk contohnya di sini ada 9 ya. 1, cover buku paspor miring. Jadi yang saya perlihatkan tadi mengenai cover buku, setelah dijadikan menjadi kesatuan berupa buku, lalu si paspor masuk ke mesin die-cut untuk dipotong menjadi satu buah buku ya. Dan di sini sering terjadi masalah potongan mesin die-cutnya miring sehingga hasil dari buku tersebut miring ya potongannya, jadi tidak simetris kiri kanan. Lalu untuk nomor 2, tulisan pada cover rusak atau gundul. Di sini penyebabnya adalah ketidaksesuaian kalibrasi mesin cetak. Jadi untuk pencetakan cover di sini biasanya kekurangan tinta atau cetakannya kotor atau penyebab-penyebab lainnya yang mengakibatkan cover tidak full tulisannya ya. Biasanya hilang sebagian beberapa huruf. Untuk nomor 3, cetakan belangko tipis. Penyebabnya sama, ketidaksesuaian kalibrasi mesin cetak. Tipis mungkin karena tintanya kurang atau cetakannya kotor juga. Untuk nomor 4, cetakan tinta pada belangko blobor. Nah ini sama juga ya, penyebabnya adalah dari mesin cetak ya. Kalau untuk blobor berarti tintanya terlalu banyak ya, jadi blobor ke kiri kanan gitu, tidak sesuai dengan cetakannya. Lalu nomor 5, injek tipis atau tidak simetris. Nah di sini ada injek yang saya jabarkan sebelum materi ini. Injek adalah penomoran nomor seri pada paspor. Jadi injek itu ada mesin khusus untuk memberikan nomor seri pada paspor. Di sini ada kendala injek tipis atau tidak simetris. Jadi tidak simetris bisa miring, bisa terlalu bawah, terlalu ke atas atau ke kanan, ke kiri. Jadi kurang simetris dan tidak enak dilihat gitu. Lalu ke-6 ada perforasi miring. Di sini ada penyebabnya adalah ketidaksesuaian kalibrasi mesin perforasi. Lalu nomor 7, halaman kurang atau halaman ganda atau halaman terbalik. Penyebabnya adalah ketidaksesuaian kalibrasi mesin penjilidan. Jadi ada satu mesin untuk menyatukan lembaran-lembaran besar menjadi satu buku secara utuh. Jadi di sini kendalanya adalah halaman kurang, berarti pada saat operator memasukkan bahan-bahan itu kurang 1 halaman atau 2 halaman. Atau halaman ganda, di sini halaman ganda berarti ada ketidaksesuaian peletakan atau penyimpanan bahan-bahan ke mesin penjilidan. Seperti halnya juga halaman terbalik ya. Oke, nomor 8 di sini ada laminasi cacat atau rusak atau tergores. Jadi di buku paspor itu ada yang namanya laminasi. Laminasi di sini adalah untuk seperti menambah security dari paspor itu sendiri, serta untuk mempermudah pencetakan foto dan lain-lain dan dokumen pribadi atau pengguna pada paspor. Penyebabnya adalah kerusakan akibat proses produksi atau bahan laminasi dengan kualitas yang menurun.
Jadi mungkin dari alur produksinya juga kan lumayan panjang, jadi bisa mengakibatkan satu komponen ini rusak, lalu mungkin laminasi yang kita order kualitasnya menurun. Lalu untuk nomor 9, ketidaksesuaian nomor seri pada injek dan perforasi. Nah, ini disebabkan oleh mesin injek dan perforasi yang tidak sesuai. Biasanya ini dikarenakan oleh kelalaian dari operatornya ya. Lalu saya menjabarkan secara singkat kesimpulan serta saran yang bisa saya sampaikan berdasarkan kegiatan praktek yang saya lakukan di Perum Peruri. Berdasarkan kegiatan kerja praktek yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 30 April 2021 di Perum Peruri, khususnya di unit verifikasi produk buku paspor, saya dapat memahami prosedur dan kriteria dari kualitas produk buku paspor yang layak dipasarkan berdasarkan kriteria atau spesifikasi yang diberikan oleh perusahaan. Lalu kedua, permasalahan yang terjadi di lapangan adalah menjaga konsistensi kualitas pencetakan atau pemotokan serta pemeriksaan kualitas buku paspor. Terbuangnya bahan serta material produksi akibat dari permasalahan tersebut berdampak kepada tenaga, waktu, serta keuntungan bagi perusahaan, walaupun limbahnya masih dapat didaur ulang ya. Lalu permasalahan yang terjadi di lapangan masih bisa diatasi dan diminimalisir dengan beberapa tindakan seperti menjaga konsistensi kualitas cetakan yang baik, menjaga konsistensi dari pemeriksaan kualitas buku paspor, pengadaan overtime untuk mengejar kuantitas produksi yang lebih banyak demi tercapainya target perusahaan. Lalu ada rekrutmen karyawan baru serta mutasi karyawan dengan mempertimbangkan efektivitas, jumlah, dan kinerja karyawan khususnya di unit verifikasi paspor dan buku. Adapun saran yang bisa saya sampaikan ada beberapa, yaitu nomor yang pertama, Perum Peruri melakukan koordinasi yang lebih baik mengenai pengawasan produksi demi meningkatkan produktivitas serta kualitas produk tetap terjaga. Lalu nomor 2, adapun yang dapat saya sampaikan dalam hal pengurangan jumlah material yang rusak adalah dengan kerjasama antara semua pihak terkait guna menunjang jalannya proses produksi demi menghasilkan produk yang baik. Lalu perlu adanya regenerasi karyawan di Perum Peruri, khususnya untuk karyawan yang produktivitasnya sudah berkurang karena mungkin faktor usia ataupun kesehatan ya, sehingga dapat memberikan kesempatan karyawan kontrak maupun karyawan baru demi meningkatkan kualitas serta produktivitas kerja Perum Peruri. Baik, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai seminar yang saya lakukan untuk melaporkan hasil kerja praktek saya di Perum Peruri selama 3 bulan. Baik, saya Aditya Afandi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.